Dengar suaramu, kamu pakai handsfree kan, Dok? Iya Bu, iya Miss. Matiin dong. Oh iya, Handsfree-nya, sebentar Bluetooth-nya, sebentar. genset-nya, semuanya dilepas ya. Nggak denger soalnya. Oh iya ya Miss. Mm-mm. Iya ya Miss. Ya. Oh halo. Hmm. Kenapa sayang? Saya tak tahu begini. Mm-mm. Ini saya itu kan udah mau cerita itu Pak, udah ngos-ngosan dulu Miss. Mm-mm. Gini, saya itu kan entah saya itu kena tipu atau tidak karena posisi itu kayak apa ya Miss ya. Awalnya itu kita itu berteman gitu ya di ngos-ngosan Miss. Kenapa Kenal di sayang? sosmed Facebook ya, apa langsung ke Messenger kita berteman ya. Mm-mm. Aduh Miss, kita itu pernah video call. Dia itu kayak pakai baju berdasi yang pernah saya kirim ke Mbak Admin ya. Ternyata itu kata kakak saya itu cuma editan. Tahu saya kan 3 kali telepon sama saya bilang ke mau ke Makau lah apa gimana gitu kan, endingnya saya itu disuruh kan masuk WA. Kita pas posisi teleponan masuk WA, terus saya tuh disuruh buka link ya. Di dalam tulisan link itu ada kayak tulisan Meksiko Casino Makau gitu loh Miss, intinya seperti itulah. Saya tuh tanya ini apa, udah ikutin aja gitu. Nah ternyata saya tuh tanya temanku yang lebih mengerti sosmed ya media ya Miss ya. Ternyata judul tuh apa gitu kan, saya kan nggak ngerti apa-apa. Saya itu dibikinkan akun, suruh ya saya ngikuti gitu, bikin akun dan nomor rekening saya itu sudah masuk ke akun tersebut. BNI, saya ikut BNI gitu ya Miss ya. Lah saya tuh disuruh deposit tuh apa kan aku kurang paham. Lah di situ dia itu entah saya tuh punya kalung belang semua itu terjual, dimasukkan deposit, bahkan saya tuh disuruh pinjam ke bank 30 juta. Lah tapi pihak bank tuh menolak karena ARC saya tuh mau mati 4 bulan ke depan kan nggak boleh, terus dikasih 15 juta. Pokoknya intinya 100 juta masuk deposit Miss. Nah Berapa? dari situ Berapa? 100 juta Miss, 100 juta Miss. 100 juta? Iya, karena dia itu apa yang Miss yang bilang karena dia itu bilang ada perjanjian kontrak 10 hari kalau tidak melunasi apa itu $10 itu akan dilaporkan ke pihak Hongkong, terus menjemput saya tuh down, saya tuh kayak orang shock kaget, intinya seperti itu. Dan saya tuh sampai pinjam ke majikan karena saya tuh takut, bilangnya aku karena udah membobol data lah. Aku memang dibilang kayak pelaku ke apa gimana, saya tuh bener-bener shock. Terus disuruh transfer ke rekening atas nama Rizky Wira siapa gitu Pratama 51 juta 51 juta. Nah sampai saya kan bener-bener kehabisan, saya tuh disuruh jual kalung, gelang, cincin, bahkan paspor saya disuruh gadaikan. Saya tolak, kamu gila ya, aku mau suruh paspor suruh gadaikan sedangkan ini nyawaku kan, bilang gitu. Dari situ aku mulai sadar Miss. Sampai bilang dia mau mengancam dari pihak keluargaku, semua tuh diteror, bahkan nomor saya yang lama saking takutnya semua akun sosmed apapun ditutup akun sama temenku. Terus habis itu dia itu mengancam ke saudara saya kalau yang berbuat ini adik kamu, kalau tidak saya panggil apa itu kayak kepolisian Hong Kong, ngambil adik kamu di negara manapun saya ambil. Dan saat itu saya takut Miss, saya itu benar-benar ngedown, badanku sampai kurus, kayak nggak terawat, pikirkan nangisnya kayak gitu Miss, nggak bisa tidur, diteror terus. Dan ini tadi pagi kan mencoba untuk pasang nomor yang lama, ternyata dia tuh ngechat lagi ya
padahal itu udah saya blokir berapa kali, masuk lagi, saya gemeter lagi nih di dalam perjanjian kalau nggak bisa melunasi $10.000 Amerika, ya itu tadi saya mau dilaporkan. Nah, ternyata entah itu perjanjian beneran apa enggak, saya kurang tahu. Makanya saya kemarin tuh ngubungi Miss Juni tuh kok nggak bisa. Saya tuh bener-bener ngedown, Miss. Bahkan uang 51 juta alhamdulillah masih terselamatkan karena saya tuh ini siapa tanya aja, ini uang saya kirim hari Sabtu sore, kira-kira nyampe kapan? Ya hari ini siang apa sore. Kenapa? Aku kayak kena tipu, lu tipu apa? Bisa ceritakan seperti itu. Terus akhirnya uang tuh masuk ke rekening teman saya karena saya saking gugupnya, Miss. Uang 51 juta itu pinjem majikan saya, dan saya pun punya tanggungan di bank. Dan dari situ saya kemarin udah tutup pinjaman di bank itu, saya tutup karena saya benar-benar capek. Bayar uang saya 100 juta hilang, terus bayar tanggungan di majikan 120 NT di Logis, dan bayar bank itu 5 kali pembayaran harga 9.542. Bener-bener saya shock, nggak punya apa-apa. Sekarang saya nyaur utang majikan. Nggak pernah lihat kontennya Miss Juni, orang yang di link, kasih link itu nggak pernah lihat. Pernah lihat nih, bahkan saya sendiri waktu dia bilang ke Makau, saya tuh dikirimi kayak bentuk apa ya, Miss ya, tiket. Dan saya bilang, Kamu di mana posisinya, Dok? Kamu di mana posisinya? Di Taiwan, Miss. Terus? Dan terus saya kan kurang paham dunia sosmed, Miss ya. Saya bilang, dia kan bilangnya mau pulang ke Indonesia. Dia nggak ada duit. Saya tuh transfer 5 juta sama 7 juta terakhir itu, Miss ya. Terus saya bilang gini, kamu kalau mau pulang udah saya pesen tiket, nggak usah ini, nanti yang urus semua asisten saya. Lah saya tuh baru nyadar pernah dikirimi foto asisten tersebut. Saya cari di Google, ternyata itu scammer. Saya shock. Saya ternyata scammer itu apa kan nggak ngerti nih. Dari situ ada chattingan semua kayak apa tuh orang-orang yang bodoh seperti itu. Ternyata mereka tuh scammer, tapi mereka tuh sampai telepon saya itu beda nomor, Miss. Kok tahu Miss Juni? Sekarang kok tahu Miss Juni? Nah, dari mana? Saya tuh inisiatif karena mereka itu bilang mau melaporkan ke polisi hukum. Dari situlah saya ingat di situ ada Miss Juni. Saya minta tolong, maksudnya konsultasi di mana itu beneran apa enggak? Enggak bener. Kasih nomor Miss Juni ke mereka. Kalau mau konsultasi hukum ini kamu ditunggu Miss Juni. Sekarang dikonferen nggak? Boleh nggak dikonferen sama dia? Saya nggak berani diajak ibu main-main sama saya. Iya. Jangan main-main. Iya. Sekarang dengarkan Miss Juni ngomong. Dengarkan Miss Juni ngomong dan berbicara dengan kamu. Kamu tenang. Minum air sekarang. Minum air dulu. Minum air. Oke, dengarkan saya berbicara. Bahwa dia itu bukan siapa-siapa. Dia itu ada di Kamboja dan dia tidak akan bisa melakukan apa-apa. Apa yang dia bisa lakukan adalah mengancam kamu, menghabisi kamu. Dan ingat, jangan nunjukkan kelemahanmu sama mereka. Gak perlu takut, kamu tantang mereka, mereka akan pergi. Dan ingat, nomor dan HP-mu itu semua harus di-reset. Kalau enggak, dia akan datang lagi, bahkan nomormu akan diberikan ke orang lain. Mereka prinsipnya apa? Kamu mati, nggak ada masalah, nggak ada hubungannya sama mereka. Karena Miss Juni sudah pernah memulangkan seseorang yang dari Kamboja. Mereka berkata, memang tujuan mereka adalah menghabisimu. Bahkan kamu nggak ada umur pun mereka nggak peduli, yang penting mereka dapat uang. Mereka hanya menakut-nakuti. Ngerti? Ngerti nggak ya? Semakin kamu takut, dia semakin kuat menggerogoti hati.
Tapi kalau kamu mengatakan bahwa kamu tidak ada masalah, ngerti nggak? Iya, Miss. Jadi nggak usah berpikir yang aneh-aneh. Kamu harus berani. Ini ada orang yang komen ke KBRI aja, nggak usah nangis-nangis nanti play victim, Mbak. Coba deh kamu lapor KJRI, coba deh kamu lapor KBRI. Kamu emangnya ada di luar negeri? Yang namanya Urip Wahyudi. Emangnya kamu tinggal di luar negeri? Luar negeri mana? Saya samperin kamu, sampaikan kasus ini ke KBRI. Kalau kamu tidak pernah ke luar negeri, nggak usah komen anak luar negeri. Kamu nggak tahu, karena itu butuh edukasi. Jangan ngesok tahu kamu di sini. Lapor KBRI, yakin. Sikile buntung, tangannya buntung aja nggak direken. Lapor KBRI, lapor KBRI. Lihat kasusnya. Jangan selalu bilang dikit-dikit nanti lapor KBRI. Ini edukasi. KBRI kan ngapa suruh balikin uang. Kalau nggak pernah ke luar negeri, jangan berbicara tentang KBRI. Coba kamu punya kasus lapor nanti KBRI. Sok tahu kamu itu. Jangan ikut campur. Kalau kamu tidak pernah ke luar negeri, nggak usah komen anak luar negeri kamu. Lapor KBRI. Coba. Anak nangis-nangis kayak gini bukan play victim. Sok tahu aja kamu itu. Lapor KBRI, lapor KBRI. Jangan sok tahu. Kasus kayak gini bagaimana lapor KBRI? Jangan ikut campur. Kalau nggak tahu jangan ikut campur. Diam, jangan komen. Nggak ada hubungannya dengan tensi saya. Hati suka kaya raya di Indonesia jadi pejabat. Nggak cocok kalian nonton kontennya anak TKW. Saya tuh babu, kalian nggak usah ambil adek ini. Nggak cocok, kalian tuh sok tahu. Kalau kalian pejabat lapor KBRI bagus. Kalau sekelas babu, hanya lapore. Lopar lapor ya kayak ngerti-ngerti yo aja di luar negeri. Makanya dikasih edukasi biar mbak-mbaknya paham. Jangan mudah percaya link-link. Ini orang korban penipuan 100 juta. Orang yang nipu ada di Kamboja. Kenapa saya merangin Kamboja? Ya ini. Kenapa saya marah banget sama Kamboja? Ya ini. Kalau saya ngomong tentang Kamboja, semua orang kepanasan, maki-maki saya. Sok-sokan tuh Yuni tahu tentang Kamboja. Dengarkan, saya makanya ngomong sama Pak Menteri, jangan nyuruh orang ke luar negeri. Bekali mental mereka ya kayak gini nih. Kalau nggak tahu jangan ikut campur. Baru masuk komen, tak serampang kamu nanti. Ya, Dok. Iya, Miss. Ya udah, artinya adalah hati-hati. Sekarang HP-mu dimatiin total. Dia nggak akan bisa menghubungimu. Gini, Miss, itu email saya di Android itu sama temenku udah diganti semua, sama password apapun udah diganti dan nomor sudah saya tidak aktifkan. Terus kan dia pakai dua Miss ya, dua link. Dia tuh tahu iCloud saya, bilang kayak kalau ngancam saya ngerti data-data kamu semua. Mbak, data kamu nggak guna. Data kita aja mau dijual ke Amerika, wes biarkan. Ngerti? Nggak usah takut. Jangankan dataku itu diewer-ewer ke Amerika, udah. Nggak usah mikir. Kita orang kecil cari uang, udah selesai. Ngerti? Nggak perlu takut data dijual ke sana ke sini, biarin. Nggak usah mikir. Itu ancaman-ancaman itu benar. Saya kan pakai kartu IFU ya udah hampir 6 tahun. Terus ini rencana saya tutup itu aman nggak, Miss? Aman, Nak. Pokoknya wes nggak usah pedulikan dunia luar. Datamu mau dijual, mau direret-teret, mau diapain, nggak usah peduli. Mereka cuma nakut-nakutin kamu, Nak. Yang penting kamu tenang dulu. Ngerti nggak? Saya kok nggak bisa
apa ya Miss ya, pikiran Nggak usah mikir. Sekarang ikutin channelnya Miss Yuni, nggak usah takut. Diem, iya Miss. tutup semuanya aksesnya, nak. Datamu mau Iya dijual, Ben, dijual. Alas, Ben. Sementing kamu cari uang ya, nak ya. iya Miss. Mm-mm. Sudah agak tenang. Iya Miss. Ingat, kalau mereka mengancam kamu, datamu mau dikasihkan ke pemerintah, datamu mau diapa-apain, nggak usah takut. Miss Yuni datanya udah diewer-ewer ke Amerika. Data kita itu mau diawasi oleh Amerika. Data kita itu mau disahkan di Amerika. Nggak apa-apa, nak. Kita itu orang kecil. Nggak ada hubungannya sama kita. Kita itu cuma cari uang cukup untuk makan. Nggak usah berpikir jauh-jauh. Tapi pas waktu saya kirim uang 51 juta kan lewat indeks Miss. Di situ kan ada tertera ARC dan nomor telepon saya yang kedua. Tapi dia tuh nggak ngeh karena udah tak hapus, takutnya masuk di galeri gitu loh Miss. Udah, nggak ada hubungannya, wes. Ben, ARC, ART, ARC, ARR, wes. Mau diketahui orang wes ora ngasa ngurus, Bu. Sementing golek mangan. Ngerti? Iya Miss. Iya Miss. Jadi ojo pikir sing aneh-aneh. Ojo seneng telepon ambek wong lanang, ojo ngedabrus mbek wong lanang. Ngerti? Iya Miss. Terus nggak apa-apa, mau diapain aja datamu, mau diewer-ewer kemana, biarkan. Sakarpe, wong kita di Indonesia aja data kita nggak aman. Ya bener, wes ben do, wes ben. Yang penting kamu itu golek sandang pangan, nutupi urip sampai ajal menjemput. Perkara Iya, pemerintahan lan liyane wes nurut sendika dawuh. Ngerti? Miss, tapi mereka itu memakai nomor itu kayak kayak kartu Indonesia gitu, barang dicek sama Mas Iparko itu posisi di Tangerang nomornya tersebut itu. Nomor itu bisa dipakai di mana-mana, sayang. Satu WA itu bisa dipakai 4 tempat. Jadi nggak usah ngecek, biarkan. Ngerti? Iya Miss. Iya. Kalau kamu tahu ada di Tangerang, di Jawa Barat, Jawa Timur, di Bali, ada manfaatnya nggak buat kamu? Nggak ada, cuma takut. Takut apa? Takut bilang dia itu mau melaporkan ke Hong Kong. Oh, gitu. terus apa hubungannya kamu di Taiwan lapor di Hong Kong? Dok kan nggak nyambung, pakai otaknya orang gila pun nggak nyambung. Namanya juga orang takut nih. Sekarang udah masih takut nggak, sayang? Enggak, dia juga ngomong sama Miss Yuni udah agak tenangan. Kemarin ke orang gila aku. Loh, malah di amok Miss Yuni malah gak takut. Hah? Dia mau Miss Yuni malah lega, nak, malah iso nangis. Hah? Agak mendingan nih daripada yang kemarin-kemarin. Oke, berarti kan udah tenang nih. Berarti Miss Yuni ki iso ngruwes, iso ngamuk, bener nggak sih? Iya. Yang penting sekarang nggak ada masalah, nggak ada apa-apa ya, sayang ya. Sekarang kalau ada orang yang ngancem gimana, sayang? Nggak pengaruh di majikan di pekerjaan saya. Nggak Miss, ada. ya. Iya, kalau kamu nggak kerja ya berpengaruh. Selagi kamu kerja baik di situ, pasti kamu baik-baik aja. Tetapi akan berpengaruh saat kamu nggak fokus sama kerjaanmu, nah. Saya fokus Miss dengan kerjaan. Oke, bagus loh. Berarti kan nggak ada masalah kan? Di tahun ini kan saya kan finish kontrak ya, tahu ya agensi kok belum datang gitu loh. Ya udah nggak apa-apa. Paspor saya nggak jadi kugadaikan. Kalau aku mengikuti mereka ya aku ya rugi besar Miss. Mesti kan dicari itu apa itu paspor. Ya udah, sekarang udah agak tenang, nggak apa-apa, wes. Jadi kalau ada orang yang neror kamu lagi, kasih nomor Miss Yuni ke mereka. Ini saudara saya mau ngomong sama kamu, gitu aja ya. Oh iya Miss. Nggak usah takut. Jadi bagi kalian semua yang tipu-tipu itu, kalau apa-apa ya suruh mereka telepon saya. Suruh mereka nyadap saya. Suruh itu data-data itu mau diapain, wes terserah mereka ya. Iya Miss. Udah tenang, sayang. Udah Miss. Lain kali kalau ada cowok masuk jangan pernah percaya, sayang ya. Lebih penting cari makan daripada cari laki-laki ya, nak.
Ya Miss, ya awalnya itu kita tuh berteman gitu loh Miss, nggak tahu Duh, maksud. duh, duh. Laki-laki dan perempuan tidak perlu berteman. Kita nggak butuh teman di media sosial, apalagi di alam gaib ya sayang ya. Iya Miss, Ada udah laki-laki lama. ngajak berteman di blog, ada perempuan berteman di blog. Kamu nggak perlu bertemanan, nanti jatuhnya goblok. Ngerti? Ada Iya Miss, siapapun iya masuk Miss, di blog, karena kamu itu iya hidup di alam nyata, bukan di alam gaib. Paham? iya Miss. Hmm. Udah tenang sekarang? Udah Miss, ya terima kasih. Karena beberapa hari ini tuh kan saya hubungi Miss Yuni itu susah. Iya Katanya nak. mbaknya itu, katanya mbaknya nunggu Miss Yuni lah dulu baru mbaknya masuk gitu. Sekarang alhamdulillah udah ngobrol secara langsung sama Miss Yuni, agak mendingan tenang gitu loh Miss. Udah, makanya Miss Yuni nyakaran soalnya, lagi nggak jual mbak, kalau nggak mari-mari ya. Iya Miss. Oke. Ya udah makasih ya Miss ya. Yo, Waalaikumsalam. Ngasih motivasi kok karo berot-berot bengok-bengok. Lah awakmu wong sugih ya ora percaya mbek konsepe wong gak duwe kaya aku. Kene wong lagi gendeng dilusi ya ora kene. Orang lagi modal dia. Ayo nak, kenapa ditipu nak? Oh, bagi teman-teman yang saat ini sedang tertipu, oke bisa silahkan hubungi nomor Ganol dan Ganol. Jadi informasi ini terupdate bagi kalian semua yang saat ini ada di luar negeri. Seperti itu, seperti cara-cara kita untuk memberikan informasi-informasi yang sangat baik. Oh iya, terima kasih sekali telah menghubungi saya. Jadi saya sangat termotivasi. Wah, orang ngono kuwi konsepnya. Mungkin ini ndas lagi kejungkel-jungkel mau coba berita. Artinya adalah kalian itu tidak cocok dengan konsep saya. Ngaliyo. Saya tidak pernah meminta kalian follower saya kalau bisa diblokir biar tidak muncul di FYP kalian. Orang seneng edukasi Google, edukasi lain. Di luar sana itu ada ratusan ribu influencer yang lebih baik dibandingkan saya. Saya itu nggak cocok dengan style kalian. Oh iya, buat teman-teman yang saat ini ingin bekerja di luar negeri itu adalah tempatnya saya belikan Anda untuk LPK yang ada kafenya, kalian bisa makan dan pesta pora. Jadi kalian itu kalau dibentak majikan laporkan sama saya, maka majikannya saya pecat. Ya seperti itu ya, motivasi buat kalian. Ora, nggak kayak gitu. Kowe gelem yo deloken, ora gelem ngali yo. Motivasi saya tidak cocok buat kalian yang pintar. Ngerti? Paham maksud saya? Ora usah kemelinti we yun dapuramu elek ben. Aku luwe rek. Ngerti maksud saya? Sekarang tentang Kamboja. Olah saiki kabeh wong anu influencer nganu bahas Kamboja. Aku sate kokot mereka baru bahas Kamboja. Aku sate leren tentang Kamboja mereka baru melok-melok. Yora. Makanya kalian tidak pernah tahu kerasnya dunia luar, rasa komen di sini. Yo, kan mau dadi luwe. Angkat telepon meneh. Halo.